Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aisyah Putri Aliyah dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan Akuntansi, Prodi S1 Akuntansi. Sebelumnya mari kita haturkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT karena hingga saat ini kita masih diberikan nikmat kesehatan, rezeki, dan umur yang barokah. Tak lupa kita haturkan sholawat serta salam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai rahasia kebahagiaan Rasulullah SAW dalam membina bahtera rumah tangganya. Siapa sih yang tidak ingin mengetahui bagaimana Rasulullah SAW membina keluarganya sehingga bisa merasakan kebahagiaan? Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Nabi Muhammad SAW berkata, "Sebaik-baiknya kalian adalah yang menyayangi keluarganya, dan aku adalah orang yang paling baik dan menyayangi keluargaku." Dari ini kita tahu bahwa ternyata Nabi Muhammad SAW sangatlah mencintai dan menyayangi keluarganya. Beliau mengetahui bagaimana cara membina keluarga yang baik, yang harmonis, lalu beliau juga mengetahui bagaimana cara memperlakukan istri, anak, menantu, dan juga keluarga lainnya. Nabi Muhammad SAW bisa melakukan itu semua karena perkataan dan perbuatan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW merupakan wahyu yang tercermin dari Al-Quran. Nabi Muhammad SAW juga menegaskan bahwa beliau adalah manusia biasa yang juga merasakan hawa nafsu seperti mengantuk, membutuhkan tidur, memerlukan makan, bahkan tertarik kepada lawan jenis. Pada suatu hari, terdapat salah satu umat muslim yang mengatakan bahwa dia tidak ingin menikah karena dia hanya ingin fokus untuk beribadah hanya kepada Allah SWT. Mendengar hal tersebut, Nabi Muhammad SAW pun berkata, "Siapapun yang tidak menyukai tata caraku dan aturanku, maka dia bukan termasuk golonganku." Dari hal ini kita mengetahui bahwa walaupun kita ingin beribadah kepada Allah SWT, tetapi kita juga harus tetap memenuhi kebutuhan kita lainnya, seperti halnya terkait dengan lawan jenis, makan, minum. Hal itu juga harus tetap kita laksanakan, karena kita memiliki kebutuhan yang berbeda-beda, meliputi kebutuhan jasmani, rohani, dan juga kebutuhan yang lainnya. Seperti halnya juga ada orang yang tidak mau bekerja, dia hanya ingin berdoa dan beribadah kepada Allah dan mengharapkan akan beroleh rezeki untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Tentunya hal ini tidak akan bisa terjadi karena kita tidak hanya berdoa saja, tetapi kita harus berusaha dan bekerja untuk bisa memperoleh rezeki. Selalu Nabi Muhammad SAW juga sangat selektif dalam memilih pasangannya. Ada 4 kriteria yang dapat kita jadikan sebagai indikator untuk memilih pasangan nantinya. Yang pertama yaitu fisik atau rupa atau penampilan. Mengapa fisik atau rupa atau penampilan ini dalam posisi yang pertama? Karena dari penampilan seseorang kita bisa mengetahui bagaimana kepribadiannya, apakah penampilannya baik atau buruk. Kita dapat mengetahuinya dari penampilan orang tersebut. Yang kedua ada nasab atau keturunan. Dari nasab atau keturunan ini kita bisa mengetahui siapa ayahnya, ibunya, bagaimana keluarganya, lalu bagaimana kecerdasan dan kepribadian dari keluarga serta pasangan yang akan kita jadikan sebagai pendamping hidup ini nantinya. Karena dari nasab atau keturunan ini kita akan mengetahui bagaimana kecerdasan yang akan diturunkan kepada keturunan kita nantinya, karena ada faktor genetika. Untuk kriteria yang ketiga yaitu harta.
Harta ini tidak bisa kita artikan hanya terbatas pada kekayaan saja, tetapi juga masuk ke dalam kecerdasan, kemampuan untuk berpikir, kemampuan untuk bekerja. Karena jika calon pasangan kita ini malas untuk bekerja, lalu malas untuk berpikir, walaupun hartanya banyak, tetapi kan nantinya uang tersebut akan habis kalau kita tidak bisa mengelolanya dengan baik dan menambah kekayaan yang kita miliki tersebut. Lalu yang keempat yaitu agama. Indikator ini adalah indikator yang utama dan paling penting. Karena apa? Agama adalah indikator yang bersifat abadi dan tidak berubah-ubah. Apabila kepala rumah tangga kita ini memiliki agama yang baik, insya Allah akhlaknya juga baik. Kalau akhlaknya baik, maka dia akan bisa membina keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dari indikator agama ini kita bisa mengetahui bagaimana ibadahnya, sholatnya bagaimana, membaca Al-Qur'annya bagaimana, dan bagaimana dia melaksanakan ibadah-ibadah yang lainnya. Lalu terdapat kutipan dari salah satu kitab Syekh Muhammad Al-Maliki, di mana Nabi Muhammad berkata, ada 3 hal tanda-tanda kebahagiaan pada kaum Adam. Yang pertama yaitu wanita yang soleha, di mana pada saat lelaki yang menatap wanita soleha ini akan merasakan ketenangan, kedamaian, dan juga kebahagiaan. Wanita soleha adalah wanita yang mampu menjaga dirinya, menjaga kehormatannya, menjaga nama baik keluarga dan juga suami. Lalu yang kedua ada memiliki rumah yang bagus. Rumah yang bagus ini maksudnya bukanlah rumah yang mewah, yang megah, tetapi rumah yang dapat kita jadikan sebagai tempat untuk berteduh, berlindung. Tidak apa-apa jika kita tidak memiliki rumah sendiri. Kalau kita hanya bisa menyewa, itu tidak apa-apa. Yang penting kita memiliki tempat untuk berteduh dan berlindung dari ancaman yang ada di lingkungan sekitar kita. Yang ketiga yaitu memiliki kendaraan yang bagus. Kendaraan yang dimaksudkan bukan kendaraan yang mereknya BMW, Mercy, dan merek-merek yang terkenal lainnya, tetapi kendaraan yang bisa kita gunakan untuk ke tempat tujuan dengan selamat, baik, lalu sesuai juga dengan kebutuhan kita. Dalam membina rumah tangga tentunya kita harus bisa mengatasi berbagai permasalahan yang ada, baik itu masalah keluarga atau masalah sosial. Sebaiknya keluarga adalah menyelesaikan masalahnya di dalam rumah, tidak menyampaikan atau membicarakan masalah keluarganya kepada orang lain. Alangkah lebih baiknya diselesaikan antar pribadi di dalam rumah. Semoga kita bisa mencontoh bagaimana Rasulullah SAW membina keluarganya dan memperlakukan anak, istri, serta menantunya. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.